Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Samsul selaku Kepala UPTS Negeri 2 Gunung Raya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTS Negeri 2 Gunung Raya yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah limpahan nikmat iman dan Islam serta sehat sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kedua kalinya, sholat beserta salam, marilah selalu senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia membantu mendukung saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada pendidikan guru penggerak atas 10 ini. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Samsul, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf administrasi dan operator UPT SD Negeri 2 Gunung Raya yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan suatu kenikmatan sehingga kita pada hari ini masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagai tenaga pendidik di UPT SD Negeri 2 Gunung Raya ini. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk membina akhlakul karimah dari dunia sampai akhirat demi umatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, terutama CGP Angkatan 10 Fokus Selatan, Ibu Ilya Mulyati, kami merasa bangga bahwa di SD atau di UPT SD Negeri 2 Gunung Raya ini kita ada salah satu dewan guru yang mengikuti sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Harapan kita semua, kita doakan untuk Ibu Ilya Mulyati dalam menempuh pendidikan sebagai guru penggerak akan dapat hasil yang gemilang, berjalan dengan sukses, dan juga dapat diterapkan dan diimbaskan kepada kita semua demi kemajuan UPT SD Negeri 2 Gunung Raya ini. Jadi pada hari ini beliau menyampaikan atau pengimbasan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Dewan Guru, hasil dari penimbahan ilmunya selama mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 Fokus Selatan. Pada hari ini beliau akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kita simak dalam penyampaian nanti, insya Allah dalam penyampaian nanti kita ambil intisarinya, kita terapkan kepada anak didik kita. Demikianlah, tidak banyak lebar kami sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hamzah selaku Kepala UPTSD Negeri 2 Gunung Raya. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita ya Bapak Ibu, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Ria Murniati, TGP Angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan. Ya, kalau tadi perkenalan ya sudah kenal kan kalian. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, dalam pendidikan guru penggerak ini kami difasilitator di kelompok kami itu kelas 49, yaitu Ibu Siti Maria MPD. Beliau ini adalah kepala sekolah SDIT Al-Barkah Lebak Bulus dari Jakarta. Lalu pengajar praktek saya Bapak Muhammad Rizal. Beliau sudah beberapa kali datang ke sekolah kita ya Bapak Ibu. Inilah profil guru saya. Mereka ini adalah mentor saya selama saya melakukan pendidikan guru penggerak ini. Beliau berdua ini selalu membersamai, memotivasi bagaimana kami dapat melakukan pembelajaran di calon guru penggerak ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke acara inti, kita ice breaking dulu ya. Tapi ice breakingnya itu kita membaca cerita kancil dan kura-kura. Ya, nanti kita bergantian ya Bapak Ibu ya. Nah, ya ini. Kalau kita sering melihat cerita kancil dan kura-kura itu, biasanya apa Bapak Ibu? Lomba biasanya ya. Mereka lomba lari, terus yang menang pasti kancil. Tapi nanti di dalam cerita ini kita menemukan banyak pengalaman dan hikmahnya. Kita baca bersama-sama ya dari Ibu saya dulu. Suatu hari, kura-kura dan kancil berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Mereka menyetujui jalur tertentu untuk bertanding dan mulailah mereka bertanding. Sang kancil melesat dengan cepat dan setelah merasa jauh melampaui kura-kura, dia berhenti sejenak di bawah pohon untuk beristirahat sebelum memulai lagi perlombaannya. Sang kancil terduduk di bawah pohon dan akhirnya berdiri dan tidur, dan kura-kura berhasil melampaui dan keluar sebagai juara. Sang kancil terbangun dan mendapatkan dirinya kalah di dalam perlombaan tersebut. Maksud dari cerita ini adalah mereka yang lambat apabila konsisten akan dapat memenangkan pertandingan. Itu poin pertama. Lanjut Bu Muslimah. Masih banyak orang masih kuat yang ceritanya. Ini adalah cerita yang biasa kita dengar sejak masa kecil. Padahal Baru-baru ini seseorang bercerita versi baru yang lebih menarik. Rupanya ceritanya bersambung. ya, lanjut Bu Putri. Oh ya, Luis. Sang kancil sangat kecewa dengan kekalahannya, lalu melakukan analisis penyebabnya. Dia sadar bahwa dia kalah karena terlampau percaya diri, kurang hati-hati dan terlena. Ya, Lydia. Kalau saja dia bisa lebih waspada, maka tidaklah mungkin kura-kura bisa mengalahkannya. Lalu Ya, lanjut Ibu Siti Mana. Dan kali ini sang kancil menang mutlak karena dia berlari tanpa henti. Belum selesai, lanjut Bu Eka. maksud dari cerita ini adalah cepat dan konsisten akan mengalahkan yang lambat
dan konsisten. Ya, itu poin kedua. Lanjut Ibu, masih panjang Bu. Kalau ada dua orang di perusahaan yang satu lambat, pakai metode dan handal, sedangkan yang satu lagi cepatan dan handal, maka yang cepat dan handal akan maju lebih cepat. Lanjut. Lambat asal konsisten itu bagus, akan tetapi lebih bagus lagi kalau cepat dan konsisten. Ya, poin 3. Pada Bu Yuli. Tetapi ceritanya tidak hanya sampai di sini. Kali ini sang pura-pura mulai berpikir dan sadar bahwa tidaklah semua mungkin berlomba dengan kancil pada jalur seperti yang lalu. Ya, lanjut. Setelah berpikir keras, kali ini pura-pura menantang sang kancil untuk berlomba lagi pada jalur perlombaan yang berbeda. Sang kancil setuju. Mereka mulai berpacu dan yang sang kancil berlari dengan cepat tanpa berhenti sampai akhirnya terpaksa berhenti di tepi sungai karena arus menyeberang. Rupanya garis limitnya terletak beberapa ratus meter setelah tepi di seberang sungai. Sang kecil bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dan tak lama kemudian muncul pura-pura menyusul dan dengan sampainya menyeberang sampai ke garis finish dan memenangkan pertandingan. Maksud cerita ini adalah: pertama, temukan kekuatan utama Anda. Kemudian carilah tempat bertanding yang sesuai dengan kekuatan utama Anda. Di perusahaan, kalau Anda pandai berbicara, carilah kesempatan untuk memberikan presentasi sehingga pimpinan Anda bisa melihat kemampuan Anda. Kalau kekuatanmu adalah menganalisis, carilah bahan yang menunjukkan kemampuan analisis. Bekerja pada kekuatanmu bukan hanya menunjukkan kehebatanmu, akan tetapi juga menciptakan kesempatan untuk maju dan berkembang. Kalau kekuatanmu adalah mengorganisir, carilah peran untuk mengorganisir sesuatu kegiatan penting agar perusahaan tahu bahwa Anda berpangkat menjadi manajer. Pada dan teliti, carilah orang yang membuktikan kewaspadaan dan ketelitian kebetulan yang terkait dengan keselamatan gedung atau keuangan. Selesai loh Ceritanya belum selesai loh. Kali ini sang kancil dan pura-pura menjadi bersahabat dan mulai memikirkan solusi masalah bersama-sama. Keduanya sadar bahwa lomba yang terakhir bisa dilakukan dengan jauh lebih baik. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan perlombaan lagi. Cuma kali ini mereka berlari dalam satu tim. Mereka mulai berlari. Mula-mula sang kancil menggendong pura-pura sampai ke tepi sungai. Kemudian di sini pura-pura yang menggendong kancil untuk menyeberangi sungai. Di sebelah satunya kancil mulai menggendong pura-pura lagi sampai ke garis finish. Sampai di garis finish, keduanya merasa puas karena berhasil tiba dengan waktu yang jauh lebih cepat dari lomba sebelumnya.
Maksud cerita ini adalah bagus menjadi orang yang brilian dan mempunyai kekuatan utama. Akan tetapi tanpa bisa bekerja sama di dalam suatu tim dan menjadi masing-masing kekuatan utama, hasilnya tidak akan maksimal karena selalu ada situasi di mana Anda bekerja kurang sedangkan rekan lainnya lebih baik. Kerjasama adalah masalah kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki kompetensi tinggi yang sesuai dengan situasi mengambil alih kepemimpinan. Ada lagi yang dapat dipelajari di sini. Catat bahwa baik akil maupun kura-kura tidak pernah menyerah setelah mengalami kegagalan. Bahkan sang kancil bekerja lebih keras setelah kegagalannya. Sedangkan kura-kura mengubah strateginya karena dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dalam hidup, kalau kita menghadapi kegagalan, terkadang bisa diatasi dengan bekerja lebih keras dan melakukan usaha. Kadang akan lebih cocok untuk mengubah strategi dan melakukan sesuatu yang berbeda, dan terkadang lebih cocok melakukan keduanya. Keduanya juga belajar sesuatu pelajaran yang sangat penting. Kalau kita berhenti berkompetisi dengan saingan kita, lalu mulai berkompetisi dengan situasi, kita akan bisa mendapatkan kinerja yang jauh lebih baik. Ringkasnya, cerita ini mengajarkan banyak hal pada kita. Pelajaran yang penting adalah: 1. Bahwa cepat dan konsisten akan selalu lebih baik daripada lambat dan konsisten. 2. Ambillah peran yang sesuai dengan kekuatan utama Anda. 3. Kumpulkan kekuatan dan bekerja di dalam tim akan selalu mengarahkan kemajuan individu. 4. Jangan pernah menyerah kalau gagal. 5. Dan akhirnya bersainglah melawan situasi, jangan melawan pesaing. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengar cerita kancil dari kura-kura, kita sudah ada bayangan ya Bapak Ibu bagaimana kita menyadari kekuatan kita di mana dan disitulah kita harus berperan seperti itu. Lalu yang terpenting dalam cerita ini adalah kolaborasi atau kerja sama. Bagaimana kita IPTS dari B20 ini dapat berkolaborasi demi kemajuan yang lebih baik. Nah Bapak Ibu, diceritakan sih tadi kita ambil cerita makna yang paling tinggi adalah kolaborasi. Lalu pada hari ini kita belajar tentang budaya positif, bagaimana kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah secara bersama-sama. Bukan hanya guru, bukan hanya kepala sekolah, tapi seluruh yang ada di lingkungan sekolah. Baik itu seluruhnya, siswa, guru, didik kantin, bila perlu penjaga sekolah, seluruhnya kita harus berkolaborasi untuk dapat mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Apa sih Bapak Ibu budaya positif itu? Sekolah kita sudah punya visi, kita sudah ada prakarsa perubahan. Di dalam visi itu, visinya adalah sesuatu atau segala sesuatu positif yang sudah kita utarakan menjadi sebuah visi. Nah, bagaimana kita dapat menerapkan budaya itu di sekolah kita? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan visi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa budaya positif ini adalah dari visi kita tadi, bagaimana kita dapat bersama-sama mewujudkan visi sekolah. Nah,
Dalam konsep budaya positif itu Bapak Ibu ada 8 konsepnya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar yang pada saat ini pada tahun 2024 ini sudah sangat terkenal sekali dengan kurikulum merdeka, yaitu bagaimana sekolah ini dapat mencapai pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, fungsi kontrol dan segitiga atribusi. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu paradigma belajar. Kemarin ketika kita diskusi visi kita sudah menyinggung profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Bagaimana di profil pelajar Pancasila ini sudah ada 6 dimensinya, yaitu beriman, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, benar kritis, dan kreatif. Lalu bagaimana pendidikan di sekolah kita ini diharapkan dapat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sudah kita bahas singgung-singgung kemarin bagaimana seorang guru itu seperti petani atau pekebun, bagaimana dia merawat tumbuhannya agar bisa tumbuh subur, bagaimana bisa tumbuh maksimal. Lalu Bapak Ibu, saya juga pernah mendengar bahwa pendidik itu atau guru itu seperti pengrajin. Kita banyak tahu pengrajin apa ya? Lemari, meja, seperti itu ya. Bagaimana ketika orang itu sebagai pengrajin lemari, bagaimana dia bisa membuat lemari itu berguna, ya kan? Seperti itu betul. Lalu Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru juga seperti itu tugas kita, bagaimana kita membuat peserta didik kita itu bisa berguna atau bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain. Lalu Bapak Ibu, kalau pengrajin kayu dia bisa didaur ulang. Gak bisa jadi lemari, bisa jadi meja. Gak bisa jadi meja, jadi tawanan bisa. Kalau manusia ada daur ulangnya? Tidak ada. Tidak ada daur ulangnya. Sedangkan kita ini ada di pendidikan fondasi Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang, saya sendiri setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya sadar berarti jadi guru itu ternyata berat ya. Berat Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena bagaimana kita menjadikan anak itu bisa berguna seperti itu. Sedangkan kalau sekarang kita yang sering kita ini kan yang penting datang belajar sudah. Ternyata tidak seperti itu. Bagaimana kita dapat menggali potensi yang ada pada diri anak sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Nah, sekarang ini kita masuk materi Bapak Ibu ya. Ada permainan, cobalah buka. Sekarang Bapak Ibu boleh kembangkan tangan. Dua-duanya boleh, satu boleh. Sekarang Bapak Ibu bayangkan bahwa di tangan itu adalah sesuatu hal yang paling berharga. Berharga sekali, pokoknya itu berharga buat saya. Sudah? Masing-masing ya? Masing. Sekarang coba Bu Muslimah buka genggaman tangannya Pak Daam. Boleh Pak? Itu hal yang berharga, boleh Bapak? Boleh? Boleh. Coba Mulyana, boleh kan? Buka Dewi. Rayulah Mulyana biar dibuka genggaman tangannya. Coba saja kalau bisa. Ayo. Boleh dah? Boleh. Kalau saya Ya. Nah Bapak Ibu, setelah kita bermain tadi, di sini ada pertanyaannya. Apakah Anda atau teman Anda tadi membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Boleh ya? Padahal karena diminta untuk membuka, Bapak memperbolehkan. Kemudian kenapa boleh dibuka seperti itu? Apa alasan Ibu? Iya. supaya teman ini mengetahui apa rahasia. Iya, boleh. Lalu yang kedua, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda tetap membuka kepala Anda? Yang nggak boleh tadi. Yang boleh alasannya biar dilihat. Kalau yang nggak boleh, apa alasannya? Karena para
di situ ada barang berharga. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala? Diri. Nah, diri Bapak Ibu yang bisa mengatur kontrol diri kita hanya kita sendiri. Intinya bagaimana kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik kepada peserta didik biar kita nggak marah-marah. Maksudnya gini, banyak dia nyapu ya, dia pasti kita suruh karena dia sudah bisa mengontrol dirinya untuk menyapu seperti itu. Bagaimana? Bisa ya, bisa kita bayangkan. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Yang bisa memegang kendali kita adalah diri kita sendiri. Ini Bapak Ibu ada miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi itu intinya apa ya? Gak sesuai konsep gitu ya. Salah paham. Ilusi guru mengontrol murid. Ini Bapak Ibu. Yang sering kita tahu itu kita tuh selalu mengontrol murid. Nah, kamu harus belajar. Nah, kamu pokoknya harus selesai tugas ini. Kamu harus mengerjakan PR. Selalu seperti itu Bapak Ibu ya. Sekarang pun masih seperti itu. Jadi hari ini kita belajar bagaimana anak itu bisa melakukannya itu tanpa kita suruh-suruh gitu. Pokoknya dia sudah mempunyai motivasi intrinsik. Oh, saya harus mengerjakan PR seperti itu Bapak Ibu. Lalu, ilusi bahwa semua pengaruh positif efektif dan bermanfaat. Pengaruh positif itu contohnya gini, kamu nak kalau belajar, pokoknya harus rajin belajar ya. Kalau nggak belajar nanti nggak naik kelas. Itu saya di kelas seperti itu. Tidak selesai nulis tidak naik kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu kan anggapan kita itu akan berhasil menumbuhkan motivasi. Ternyata tidak. Karena kenapa? Karena anak itu tidak mau baca lagi buku, ngapa bela-bela. Seperti itu kan? Lalu, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kau ini gak ada PR, kau pokoknya saya itu ancaman diancam bahwa kita akan berhasil. Ternyata tidak. Nah, orang dewasa berhak memaksa kita. Pokoknya kau nyapu, tidak mau tahu harus sampai selesai. Jadi kita memaksa ya Pak ya Ibu. Terus dipaksa anak-anak itu padahal itu tidak membuat mereka menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Ini mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Ternyata menurut teori kontrol tadi kebutuhan kita berbeda. Seseorang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami. Perilaku buruk tidak sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Penguasaan ada pada saat bujukan, kolaborasi sudah. Lanjut Pak. Ini saja Bapak Ibu. Nah, disiplin positif yang akan kita bahas di sini ada berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Lalu langsung aja di sini Bapak Ibu ya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru tuh nantinya tuh harapannya nggak harus nyuruh-nyuruh anak tuh sudah mempunyai motivasi sendiri untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Tadi Bapak Ibu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu? Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Entah itu dari orang Jawa, orang Ogan, entah itu dari apa ya? Pokoknya tidak memandang latar belakang, universal. Profil belajar Pancasila ya, nilai kebajikannya beriman, berakhlak mulia, berkebangsaan dan lain sebagainya. Itu ada dari Ibu Primarius, toleransi, rasa hormat,
integrasi mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. Lalu dari keterampilan hidup, ini Bapak Ibu yang harus kita tumbuhkan ke anak. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Iya Bapak iya Ibu, karena memang sebenarnya guru itu yang pertama apalagi kita di pendidikan fondasi harus menghubungkan motivasi intrinsik itu. Dia harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Beda dengan visi kita yang pertama itu, kalau menurut saya Bapak Ibu ya, religius. Kalau menurut saya adalah religius. Kenapa? Kalau anak itu sudah religius, dia sudah menanamkan rasa takwanya. Dia itu seperti ada batasan Bapak Ibu. Boleh berbeda pandangan, boleh ya. Itu kalau menurut saya. Jadi saya ketika ada tugas di guru penggerak ini, disuruh menunjukkan visi, saya langsung yang pertama religius. Karena itu ketika anak itu sudah religius, sudah mempunyai iman dan takwa, dia seperti ada batasnya Bapak Ibu, seperti ada yang mengarahkan. Harus mencuri, kan nggak boleh kata agamaku, begitu kan? Dia mau malas, kata agamaku nggak boleh. Itu kalau menurut saya Ibu, boleh ada berbeda pandangan, boleh. Nah ini motivasi perilaku manusia, motivasi ekstrinsik berarti dari luar, seperti yang kita tadi ya Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak itu kadang daripada aku dihukum, sudahlah aku ngerjakan tugas, benar seperti itu ya. Pakai buku marah-marah Bu, jadi aku ngerjakan tugas, jadi aku dijewer, gitu kan? Takut karena dia takut dihukum. Untuk mendapatkan imbalan, kalau kamu mengerjakan tugas, Ibu kasih bintang 1. Kelas 1 Ibu, Bu Sri ya, kasih Ibu kalau ibunya masuk, Bu ada bintang tidak? Katanya itu. Jadi mereka duduk kasih bintang yang dia semua. Ya, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Ini dia Bapak Ibu, motivasi intrinsik untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita diharapkan dapat ini Bapak Ibu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Bagaimana mereka itu sadar bahwa aku ini saya tidak boleh sama ya, aku ini saya tidak boleh, aku tuh harus pokoknya saya itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita kalau ada anak bersalah itu pasti kita ada yang menghukum, ada yang konsekuen, ada yang restitusi. Nah, ketika kita memberikan hukuman kepada anak atau memberikan pelajaran kepada anak, masuk di yang mana? Di hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, Bu tidak tahu apa yang terjadi. Contohnya, anak terlambat ke sekolah, tapi dihukumnya berdiri di depan kelas. Kan itu tidak sesuai dengan apa kesalahannya seperti itu. Lalu ada anak yang tidak mengerjakan PR, disuruh lari ke lapangan. Itu kan tidak sesuai dengan kesalahannya. Itu yang dinamakan hukuman. Lalu konsekuensi, terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu menekan murid. Konsekuensi, contohnya apa ya kalau konsekuensi ya? Kamu kalau tak mengerjakan PR bayar 5.000, itu ada konsekuensi. Tapi kan tetap membuat anak tidak nyaman karena dia terpaksa melakukan itu karena ada konsekuensi dengan ibu guru. Lalu yang ketiga restitusi. Ini Bapak Ibu, diharapkan kita nanti setelah pembelajaran ini ketika menghadapi anak yang bermasalah, kita menggunakan restitusi. Nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, ini ada tadi sudah ini Bapak Ibu termasuk yang mana ini? Hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Mencatat 100 kali di buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret. Iya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum mengikuti pelajaran tejo. Ada jawabannya di slide selanjutnya Pak Rian. Betul? Yang ini hukuman. Yang nggak pakai sepatu tadi termasuk hukuman. Sudah bisa paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut Pak Rian. Nah, Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin positif ini, salah satu langkah yang sudah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak itu adalah membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Sesuatu hal yang diinginkan sama seluruh murid kelas, baik siswa maupun guru. Jadi nanti diminta anak-anak untuk menuliskan hal-hal apa yang kalian yakini. Begitu Bapak Ibu ya. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan kelas? Iya, sudah ada jawabannya. Tadi kan tugas ya Bu. Jadi kami disuruh ini langsung ada jawabannya, langsung ada jawabannya. Karena Bapak Ibu kalau namanya keyakinan itu kita kan yakin, kita sendiri kalau yakin kita kan akan mau melakukannya. Contoh keyakinan kita kepada Tuhan. Kenapa kok kita mau sholat? Karena kita yakin, betul? Kenapa kok kita mau bersedekah? Karena kita yakin bahwa sedekah itu dapat melancarkan rezeki. Jadi diharapkan keyakinan Bapak Ibu, bagaimana kita menemukan keyakinan anak itu dapat kita jadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama. Kalau peraturan anak-anak itu lebih takut, ya. Kalau peraturan itu kayak memaksa, anak-anak dipaksa harus mau seperti itu. Tapi kalau keyakinan dari pribadi mereka, karena mereka ingin kan. Nah Bapak Ibu, saya sudah menerapkan pembentukan keyakinan kelas itu pada semester awal kemarin ya, di kelas 3, nah itu sudah. Dan alhamdulillah dengan keyakinan kelas ini anak-anak bisa Bapak Ibu konsekuen. Karena apa? Karena pertama itu anak disuruh menulis apa yang kalian harapkan, yang kalian inginkan di kelas ini kayak mana suasananya. Jadi mereka nulis nyaman, bersih, seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu di kelas 1B ya Bu Sri ya, itu sudah ada kesepakatan kelas. Sebenarnya kalau ini lebih bukan kesepakatan keyakinan, lebih ke peraturan sebenarnya. Tapi ini efektif juga Bu Sri, karena ketika saya masuk kelas ini mereka yang mau kok di dalam kelas harus diam dan tenang. Ya sudah diam, karena ada ibaratnya kalau diam dapat bintang. Tapi sebenarnya ini bukan kesepakatan atau keyakinan, tapi lebih ke peraturan. Nanti kita di semester depan kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya untuk membuat keyakinan kelas seperti itu ya. Nanti kita bersama-sama melibatkan anak, dewan guru, nanti ada Bapak Kepala Sekolah, kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Apa sih harapan-harapan yang mereka inginkan ketika di dalam kelas itu suasana seperti apa, atau lingkungan belajar yang seperti apa. Ini Bapak Ibu perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku di tempatnya, itu termasuk peraturan. Keyakinan kelas yang dituju tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghalangi orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen kepada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, takut kepleset, seperti itu. Ini Bapak Ibu di kelas 3
apa ya ini ya? 3A. Di semester awal saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita suruh siswa bagaimana mereka harapan-harapan mereka di kelas lalu dituliskan di kertas. Di kertas mereka tulis. Nah, nanti kita klasifikasi Bapak Ibu. Yang mana yang sama berarti harapan mereka ini. Nah, jadi setelah diklasifikasi tadi baru kita bisa dikelompok-kelompokkan harapan-harapan apa yang mereka inginkan di lingkungan belajar mereka. Nah, setelah ditulis, disuruh tempel di papan tulis. Sebenarnya ini di sticky note itu loh Bapak Ibu. Jadi sticky note yang kecilnya segini warna-warni itu pakai kantor, seperti itu. Tapi karena ini keyakinan kelas ini saya dapatkan ketika belajar di pelatihan mandiri PMR. Itu di disiplin positif sepertinya materinya di situ membuat keyakinan kelas. Setelah ditempel sebenarnya jadi ditandatangani Bapak Ibu. Setelah ditempel di karton, ditandatangani oleh guru dan semua siswa. Kalau mereka sudah ini berarti ini kamu yang buat sendiri sama ibu guru. Jadi kalian harus menaati sendiri bagaimana peraturan kelas ini atau keyakinan kelas ini kalian yang menginginkan. Seperti itu. Nah, ngantuk Bapak Ibu ya. Kita ice breaking dulu. Di sini ada gambar. Silakan cari perbedaannya. Kucing. Satu. Ini ada sepatunya. Tapi ketutup ya. Kucing apa anjing itu di bawah? Kucing. Itu. Ini. Ada berapa dua ya? Lampu, apa lagi Bu? Oh, kotak, satunya dekat, satunya jauh. Oh, jam. Foto. Bonekanya besar ada kecil. Tapi sudah. Satu lagi. Ya. Iya, nah, ada 7 atau 8. Sudah ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan yang harus dipenuhi pada diri kita sendiri. Itu ada 5 atau berapa ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, tugas seorang guru adalah menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan apa yang belum terpenuhi ke anak ini. Kita sebagai guru, tugasnya adalah memenuhi kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi tadi. Ada apa ya? Ini kebutuhan dasarnya: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar ini kita sebagai manusia itu harus terpenuhi. Sekarang kita banyak contoh Bapak Ibu ya, anak-anak kita itu kok belajar pasti ada masalah saja. Entah yang dia itu malas, setelah kita teliti, kita lihat ternyata dia ada bermasalah, mungkin dia kurang sayang sama orang tuanya, mungkin dia sama temannya sering dibully, seperti itu kan ya, karena ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi ke anak tersebut. Makanya mereka dapat melakukan hal-hal negatif untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tadi. Tugas kita sebagai guru Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan anak yang mana yang belum terpenuhi dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan anak tersebut. Seperti itu. Ibaratnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia di rumah nggak dipedulikan. Jadi kita sebagai seorang guru harus mempedulikan. Banyak sekali tugas kita Bapak Ibu ya. Selain kita di rumah kita tugasnya sudah ya seperti itu, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga
ya, di sekolah tugas kita semakin banyak. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan banyak anak-anak dan setiap anak-anak itu berbeda. Bagaimana cara kita bisa mengetahui, bisa mencari solusi dari apa yang dihadapi oleh anak tersebut. Berat sekali ya tugas kita ya sebagai guru. Iya ibu, benar sekali ibu ya. Iya, saya dari ini bu, belajar di guru saya ini. Ya Allah, menjadi guru itu ya. Dulunya kan enggak, ya berarti berangkat ngajar sudah. Ternyata nggak sampai di situ. Itu hanya 1% dari 100%-nya seorang guru ternyata berangkat ke sekolah menyampaikan materi. Ternyata banyak harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Bagaimana kita bisa memposisikan kontrol kita ke anak, bagaimana kita banyak. Belum yang ajar nulis, membaca, ya Bapak Ibu ya, banyak sekali juga. Pusing ya Bapak Ibu, pusing sekali. Sama, kita pusing bersama-sama. Nah, setelah kita tahu tadi ada 5 kebutuhan dasar ini, sudah yang dibaca Bapak Ibu ya? Sudah, ya. Selanjutnya Maria. Coba, yang ini kebutuhan dasar yang mana yang belum dipenuhi sama anak? Yang ini dipenuhi sama dia. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Diperhatikan. Ya, jadi dia ingin ibu guru tuh biar capek lah ibu ya, rasanya tuh biar ibu guru ya sama aku seperti itu. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk yang mana? Tidak ngerti. Ya, ini kalian ada jawaban di slide selanjutnya. Ini Bapak Ibu jawabannya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk penguasaan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dari ibu guru aja. Dia ingin bebas kan, berarti dia tuh pengen yang lain. Apa aku diajak? Aku main kayak bu, gambar kayak bu, gitu kan. Dia ingin bebas. Lalu ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi tugas kita sebagai ibu guru tuh, saya tuh sama deh. Ada warna beda dikit, cie-cie, harus seperti itu apa ya? Ada jepit rambut, ya Allah kan bagus ini jepit rambut kamu nak. Sepatu baru kecil, sepatu baru. Setiap hari tuh harus seperti itu, harus on terus, harus hadir seutuhnya, maupun pikiran, hati, badan seluruhnya untuk peserta didik kita. Aku lapar, tapi Pak Guru gak ngizinin aku ke kantin. Dia lapar, berarti termasuk kebutuhan hidup. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak pagi-pagi, Bu aku lapar boleh makan? Boleh gitu ya. Karena kenapa? Karena dia harus memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan dasar manusia tadi. Bu aku haus Bu, boleh makan? Oh boleh minum? Boleh. Ya. Boleh. Jangan. Nah itu Pak, itu berarti ada kebutuhan dasar yang nggak terpenuhi. Apa? Nggak disayang sama orang tuanya karena nggak dikasih duit jajan. Jadi dia melakukan hal yang negatif. Ini Bapak Ibu, saya juga baru belajar ya. Berarti kalau kita itu kebutuhan dasarnya itu nggak terpenuhi, kita akan melakukan hal yang negatif. Oleh ibu mungkin kalau pagi nggak disapa sama suaminya ya Allah mah, sakit ngobrol lagi, bukan nyapa aku. Ada kan yang nggak terpenuhi, di saya tadi kan nggak terpenuhi seperti itu. Jadi terus emosi, nyapu. Nah, saya sendiri Bapak Ibu, saya sendiri caper gitu kan sama suami saya, caper. Kalau sama bapaknya nggak dideketin, dia marah, dia salah paham. Karena kebutuhan dasar saya tidak terpenuhi. Itu contoh yang paling mudah. Ya itu juga kan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya nggak disayang. Jadi ini Bapak Ibu kali juga di pendidikan itu kalau ngomongin kebutuhan dasar seru sekali karena menggambarkan pada diri kita sendiri kan. Iyo katanya, aku bayar sama laki muda didekati lah sudah aku tak perlu tuan. Memang kebutuhan dasar di yang tadi tidak terpenuhi, apalagi
siswa seperti itu. Dia yang masih apa ya, belum bisa mengontrol emosi, yang masih butuh kasih sayang sepenuhnya. Ya, jadi ngutang karena dia gak dikasih duit jajan. Jadi berperilaku negatif. Jadi mak sering utang tuh kurang duit. Iya Bu. Karena kebutuhan dasar dia tadi gak kebutuhan ini, utang-utangan gitu pada dia. Apa-apa nih, baca-baca lagi berduit. Ada duit utang terlalu. Iya. Iya, seru Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar ini memang seru sekali. Aku juga di sana begitu. Ketika bahas kebutuhan dasar seru sekali. Kamu juga ngerti dirinya. Jadi lucu kayak gitu kan. Lucu. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita belajar 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai guru ini kita mempunyai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada pembuku, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita sebagai guru ada ini posisi kontrol kita. Nanti mana di antara 5 ini yang lebih efektif dan yang terbaik untuk menangani siswa bermasalah? Selanjutnya bagian. Nah, kita lihat video dulu Bapak Ibu ya. Videonya apa nih? Terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ya, ada video ya. Kita tonton dulu. Beres kan? Oh, belum ditutup. Kalau menurut Bapak Ibu selama ini kita di sekolah ini sering ke posisi kontrol yang mana? Pembuku atau pembuat rasa bersalah atau teman, pemantau atau manajer? Menurut Bapak Ibu? Pemantau Bapak Ibu ya. Bagaimana Padang? Bisa berikan contohnya ya? Sebagai pemantau tadi. Terima kasih. Saya mengambil yang Bluetooth device is connected successfully. Memang semuanya ada 5 posisi, tapi kenapa saya memilih pemantau? Karena dari awal apapun yang terjadi, baik pembelajaran ataupun sejenis kegiatan lain ataupun hubungan jelas dipantau terlebih dahulu. Makanya saya ambil yang dari 5 posisi tadi pemantau. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Padang. Kita lanjut ke video Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kayak muslimah tuh ini. Sini kamu. Sini kamu.
Makan dulu. Selalu terlambat. Kali deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu masih tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Suaranya kayak gini ya. Dan jelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin itu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah ya. Bisa kita ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Lain kali jangan bikin ibu bisa lagi ya, Mak, ya. Udah terlambat lagi loh kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Itu kenapa wanita paling kencang? Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau tambah bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam persidangan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar juga untuk menjaga suasana tetap santai. Murid hanya senang, namun dalam
Maka memang begitu, identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, karena ini masih bersifat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bagi satu visual ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru Hen. Nah, Bapak Ibu, setelah melihat dari video tadi, kita sudah paham ya 5 fungsi kontrol guru tadi, yang mana yang paling bagus kita lakukan. Berarti ya, yang mana? Yang manajer ya. Kalau yang teman itu bagus Bapak Ibu, tapi dia tuh ada negatif, ada positifnya. Positifnya ya kita bisa lebih dekat sama anak,
negatifnya nanti jadi anak tidak ada rasa segan lagi ke guru seperti itu. Kalau pemantau ya kita pernah pemantau boleh, tapi jangan melihat situasi masalahnya Bapak Ibu. Kalau masalahnya yang nggak berat-berat banget ya bolehlah pemantau seperti ya terlambat masuk kelas boleh pakai pemantau. Cuma kalau masalahnya sudah berat, sudah ibaratnya berantem, sudah dia mau malak, itu kita perlu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, di sini ada contoh-contohnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera termasuk pembuku. Kita berarti nggak boleh Bapak Ibu. Kalau kita sebenarnya nggak pernah juga ya. Sebenarnya kita juga nggak pernah ya menghukum seperti itu yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Kalau keseringan jadi anak itu nanti jatuhnya nggak percaya diri ya Bapak Ibu ya. Jadi minder seperti itu, ya Allah ampuni seperti itu. Jadi merasa rendah diri. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu ibu bapak ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya sebagai teman. Tapi ya kita melihat situasi kondisi masalahnya saja Bapak Ibu. Pemantau tadi sudah, manajer. Sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Posisi manajer ini Bapak Ibu adalah posisi yang paling ideal. Karena kenapa? Karena di posisi manajer ini kita bisa membuat siswa itu menyadari kesalahannya, lalu dia bisa tahu bagaimana cara menyelesaikannya yang sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Lalu bagaimana mencari solusinya dan mengambil hikmah atau pelajaran dari masalah yang dihadapinya. Seperti ketika kita menjadi seorang manajer, kita menumbuhkan rasa itu ke anak. Saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk kemana? Teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, pemukul. Ya, kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah belajar dengan lawannya. Apa kamu mau? Betul kamu? Oh, yang bawah. Apa kamu mau dapat seperti itu di hari ini? Termasuk kan? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, selanjutnya adalah jawabannya. Penghukum, teman, manajer, penghukum. Jadi saya. Nah, Bapak Ibu, di posisi manajer ini kita menerapkan yaitu segitiga restitusi. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah, sebagai manajer ini kita sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah dialog antara guru dan siswa untuk memecahkan suatu masalah tanpa membuat siswa itu merasa gagal, merasa rendah diri, tapi dia bisa menjadi lebih pede gitu ya. Kita berusaha seperti itu. Langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang ini. Sebelumnya sebelumnya tidak penjelasan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Kita membuat siswa itu benar nggak kamu melakukan kesalahan. Contohnya seperti ini percakapannya, berbuat salah itu wajar. Apakah mudah dia memukul si A? Kalau dia sudah bilang iya bu, berarti dia sudah stabil kan, memang dia yang bersalah. Itu membuat dia sadar dulu bahwa memang dia bersalah. Selanjutnya Pak, ya. Validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu memukul si A? Begitu. Jadi dia ada alasannya. Karena dia tadi ngejek saya bu. Karena dia tadi, nah seperti itu. Kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu kok memukul? Seperti itu. Tadi kan tindakan salahnya pasti ada alasan seperti yang kita tadi pelajari yang kebutuhan dasar tadi. Semua orang melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya, ada sebab dan akibatnya.
Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau menurut kamu, kalau kamu memukul dia, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah, jadi oh iya, yang ini Bu. Seharusnya kamu bagaimana? Harusnya saya tidak Bu. Terus bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini seperti itu? Jadi kita hanya Bapak Ibu memfasilitasi saja, kita tidak ikut campur untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, tidak. Kita hanya memfasilitasi peserta didik bagaimana dia dapat memecahkan masalahnya sendiri, mencari solusi masalahnya sendiri tanpa dia merasa bersalah seperti itu. Nah, saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi ini pada anak kelas 5, yaitu Hadi sama Dwi. Ya, berantem katanya karena si Dwi itu ngejek bapaknya Hadi, bercanda tapi berlebihan. Bapak Ibu mau lihat nggak videonya? Oh ya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya, di sini nggak boleh marah-marah Bapak Ibu ya, nggak boleh menghadir. Iya, saya harus sendiri. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat, baru aja kalian mau duduk, kok ada teman kalian yang mau duduk, katanya kalian berantem. Kenapa? Kan bertengkar. Iya. Kenapa kok bertengkar? Iya, begitu. Iya, terus tadi emosi, terus kamu menyakiti benar Dwi, kamu menyakiti sama Hadi, Anda tadi menghukum Dwi, benar Dwi tadi bercandanya berlebihan, benar Dwi, ya nggak apa-apa. Begini, kalian kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, terus boleh belajar di sana. Nah, baca. Kira-kira kalau kalian menentukan kesepakatan kelas yang mana yang sudah kalian buat, yang apa ini? Itu tahu ya, itu tahu Hadi itu hati, emosi sama Dwi, karena Dwi sudah berjanji dan benar. Tapi dengan begitu juga bukan kalian yang harus benar. Kita bisa menyelesaikan tanpa kekerasan. Misalnya dari sama tidak ada emosi, tidak dengar. Bukan ini bercanda, tapi bercanda itu nanti sebenarnya ya tidak boleh. Kemudian ya udah kalau sebelum ini kita cari solusi sama-sama ya. Bagaimana coba sebaiknya kita mengatakan dari Hadi dulu coba. Ini bagaimana? Nah, begitu Bapak Ibu skenario-nya. Jadi kita nggak boleh marah-marah ya. Kita harus memvalidasi dulu. Benar nggak kamu memukul? Ya. Terus memvalidasi kita lalu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu mukul? Iya. Ibu tahu kamu emosi. Tapi dengan memukul bukan salah satu tindakan yang benar. Kamu bisa bicara baik-baik kepada teman kamu supaya dia tidak bercanda berlebihan. Lalu nanti mereka bagaimana cara menyelesaikan masalah ini gitu Bapak Ibu. Jadi mereka diharapkan dapat menyelesaikan masalah sendiri dan tidak membuat dia menjadi marah seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, kita sudah di sini sudah mengupakan materi dengan begitu panjang sekali, sudah 60 menit lebih ya. Dari tadi materi yang saya sampaikan, kita di sini belajar bersama. Boleh Bapak Ibu ada yang mau menyimpulkan materi saya sampaikan? Sekarang?
Kemudian Pak Samsul. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan sedikit menyimpulkan dari paparan yang diberikan oleh Ibu Lydia Murniati. Dari yang pertama yang saya simpulkan yaitu dalam lingkup sekolah, yang pertama kita saling kerjasama, berkolaborasi. Seandainya seperti sekarang ini, contohnya itu teknologi yang semakin maju. Kemungkinan contohnya yang lebih konkret lagi adalah saya yang begitu ketinggalan ya. Di sini ada yang lebih paten, jadi kita bisa bekerja sama dengan yang lebih bisa. Itu salah satu contohnya, seperti cerita kancil dan si pura-pura. Untuk yang keduanya yaitu tentang kebutuhan dasar. Jadi di sini sebagai guru untuk fondasi ya, untuk fondasi dari pendidikan sekolah dasar, menengah, kemudian sekolah atas, kemudian sekolah keguruan. Mungkin kita di sini menjadi fondasinya. Jadi benar kata Ibu Lydia, di rumah kita sudah beribu mungkin yang harus kita kerjakan, di sekolah kita semakin banyak lagi tugasnya. Jadi tidak hanya mengajar kemudian terserah. Nah, jadi sudah disampaikan terserah kemudian kita pulang. Nah, jadi di sini kita harus diterapkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan sumber yang akan kita terapkan di sekolah kita. Jadi untuk melaksanakan umar tadi, kita yang lebih spesifik menjadi manajer. Nah, jadi manajer tadi, jadi tidak bikin yang lain bagus atau sifatnya menyesuaikan dengan anak-anak ya, dengan kondisi anak. Ada yang anak di kita terapkan manajer juga tidak bisa. Nah, jadi kita yang harus bisa menentukan anak ini tidak bisa kalau diterapkan kita sebagai teman, tambah rujak kata Ibu itu. Nah, jadi memang kita di sini harus menyesuaikan anak ini bisa diterapkan kita itu sebagai apa? Sebagai manajer, sebagai teman, atau yang lainnya. Terima kasih. Ada yang lain mau menambahkan? Mungkin saya menambahkan sedikit di sekolah kita ini peraturan yang sering kita terapkan berupa peraturan dan hukuman biasanya. Mungkin kita akan berpindah ke kesepakatan kelas. Nah, untuk menghadapi anak kita sebagai manajerial tadi, manajer yaitu di kesepakatan kelas, mungkin di kelas itu kita sekarang ini paling sedikit 20 siswa. 20 siswa itu sudah paling sedikit. Jadi jangan terlalu banyak siswa di dalam kelas supaya kita bisa mengontrol diri siswa itu, akhirnya bisa terkontrol oleh guru. Mungkin kedepannya kita bisa mengkondisikan kelas kita supaya kesepakatan kelas itu bisa tercapai dengan baik. Kita bisa memanajer, memantau kelas itu perorangan siswa itu dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda juga. Nah, kita bisa memantau siswa itu baik di lingkungan sekolah maupun di rumah itu secara baik.
Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Untuk kedepannya kita akan lebih mengurangi peraturan yang biasa kita lakukan, yaitu hukuman. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Guru dan Ibu Yana. Dan sekali, jadi nanti kita di semester ke depan setiap kelas kita harus membuat keyakinan kelas. Jangan berupa peraturan, tapi berupa harapan atau keinginan siswa bagaimana lingkungan belajar yang mereka inginkan. Bapak Ibu sudah jadi ya menutup dalam beberapa program school positif dan yang memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita bekerja sama, berkolaborasi, menyatukan kekuatan kita demi kemajuan sekolah kita untuk lebih maju atau lebih baik ke depannya. Begitu Bapak Ibu ya. Kalian masih ada usahanya. Ya, kita bikin dulu. Ayo Bapak Ibu berdiri. Ayo. Saya rasa saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping turun dan terbang, tangan ke depan. Ayo goyangkan badannya. Yang rapi siap berdoa. Takut tak diputar, lunggu tak diputar, bulan berikan pada pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi Dua jembatan. dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera, tiga jari kanan. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. Hai Buddha dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu sudah ada lurus ya badannya kakak satu lagi. Oke Bapak Ibu, saya sudah mengibarkan saya pada hari ini tentang diskriminasi penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah hadir seutuhnya baik jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak Ibu sudah banyak mendukung dan membantu saya dalam proses belajar di program Guru Tengah ini. Kita harus semangat, terus maju untuk menjadi Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu berjuang pendidikan. Salam dan bahagia. Salam Guru Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Belum tutup. Ya. Kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat?
sudah menginstruksikan bahwa kita hari ini akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang kalian inginkan saat belajar di kelas. Contohnya apa coba? Bu, contohnya gini, Bu, aku tuh kalau di kelas pinginnya tenang. Nah, seperti itu. Coba kasih contoh. Contohnya apa? Satu saja. Bu, nggak boleh ribut ketika belajar, Bu. Ya, nggak boleh ribut ketika belajar. Itu termasuk sesuatu yang kalian inginkan ya, atau kalian inginkan di kelas. Nah, Ibu akan membagikan kertas ini. Ya, kertas ini satu-satu. Nanti silakan kalian tuliskan di sini, dikasih nama ya. Misalnya Jenny atau Fajri gitu. Dituliskan di sini apa yang kalian impikan, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan ketika berada di dalam kelas atau ketika kita melaksanakan pembelajaran maupun di kelas atau ketika praktek di lapangan. Paham ya? Bisa? Satu ya. Harapan kalian atau keinginan kalian ketika di dalam kelas tuh kalian pinginnya seperti apa? Atau Bu, aku ini pingin hal positif tapi ya, Bu, boleh nggak kalau belajar itu sesekali kita ini Bu, pakai Chromebook? Boleh. Bu, sesekali kita jalan-jalan Bu ke lapangan? Boleh. Bu, aku tuh pengen kalau belajar di kelas itu pengennya nyaman, tenang, seperti itu Bu, gitu ya. Silakan ditulis waktunya 5 menit. Atau kesepakatan kelas berarti kita sekelas ini sudah mau untuk mematuhinya. Karena apa? Karena itu adalah keinginan kalian atau harapan kalian, seperti itu ya. Bu, aku tuh kalau di kelas itu pengennya 5 menit kita belajar, terus 5 menit lagi kita main, itu boleh. Atau Bu, aku tuh pengennya kalau pas olahraga itu belajarnya di lapangan baik, Bu, udah usah nulis, boleh. Kan itu kalau perwakilan berapa orang ya? Sini tanda tangan, di sini tanda tangan ini. Kita tanda tangani bersama. Kalau sudah ditanda tangani berarti kalian harus mau melakukan karena ini adalah harapan kalian, impian kita semua satu kelas. Oke? Ayo, tanda tangan dulu berdua.